Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa fitur-fitur yang ada di Google Sites ini ya. Apa itu Google Sites? Google Sites adalah fitur presentasi digital yang disediakan oleh Google dalam paket aplikasi produktivitasnya yang dikenal sebagai Google Workspace. Sebelumnya Google Sites ini dikenal sebagai Google Suite. Dengan menggunakan Google Sites, pengguna dapat membuatkan slide presentasi dengan berbagai elemen seperti teks, gambar, grafik, diagram, video, dan animasi. Di dalam ini juga menyediakan berbagai fitur untuk mengatur tata letak, memilih tema, menambahkan efek transisi, serta memberikan sentuhan visual lainnya untuk membuat presentasi yang menarik dan informatif. Google Sites juga ini terintegrasi dengan Google Drive sehingga presentasi yang dibuat secara otomatis akan tersimpan. Hal ini juga memudahkan pengguna ya untuk mengedit, mengakses atau berbagai presentasi dengan Google yang terhubung di berbagai perangkat. Oke, kita langsung aja masuk ke ini ya. Mengenal fitur Google ya, langsung aja kita ke fitur-fiturnya. Fitur-fitur Google Sites yang pertama ada kolaborasi real time. Salah satu fitur unggulan Google Sites adalah kemampuan untuk kolaborasi secara real time. Pengguna dapat mengundang rekan kerja atau teman untuk berkontribusi dalam presentasi yang sama secara bersamaan. Jadi kita tuh bisa presentasi di sini sambil mengundang teman kita ya. Namanya itu kolaborasi real time. Pakai ini. Yang kedua itu ada fitur template yang kreatif. Jadi kita di sini bisa memilih template sesuai yang kita butuhkan ya. Di sini juga menyediakan berbagai template presentasi yang siap pakai, termasuk template untuk bisnis, pendidikan, dan banyak lagi. Yang ketiga itu tidak perlu diinstal. Google Sites bisa digunakan bahkan jika kamu tidak melakukan penginstalan pada aplikasinya. Yang keempat, aksesibilitas multi perangkat. Google Sites dapat diakses melalui berbagai perangkat sehingga pengguna bisa bekerja dimanapun, kapanpun tanpa terikat pada satu perangkat. Jadi mudah banget ya kalau kita mau presentasi di mana kita bisa masuk ke perangkat ini tanpa terikat pada satu perangkat. Yang kelima ada integrasi dengan Google Drive. Presentasi yang dibuat dengan Google Sites secara otomatis disimpan di Google Drive. Jadi kalau kita bikin presentasi sini langsung akan otomatis kesimpan ya di Google Drive. Yang keenam itu ada animasi dan transisi. Ini kita nanti bisa milih animasi sama transisinya. Google Sites menyediakan berbagai efek animasi dan transisi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi lebih dinamis. Jadi kayak presentasi kita itu jadi lebih bagus gitu loh. Yang ketujuh itu ada fitur grafik dan diagram. Pengguna dapat menyisipkan grafik, diagram, dan tabel ke dalam presentasi untuk mengilustrasikan data atau informasi dengan lebih jelas dan terstruktur. Jadi kita di sini bisa mengatur diagram dan grafiknya. Jadi biar lebih jelas gitu. Yang ke-8 ada fitur akses offline. Meskipun berbasis web, Google Sites memungkinkan akses offline. Yang ke-9 ada formulir dan kuis. Selain slide presentasi, pengguna juga dapat membuat formulir atau kuis interaktif untuk pengumpul respon dari audiens atau peserta. Yang ke-10 itu ada fitur foto editing dan masking. Google Sites memiliki alat pengeditan gambar sederhana dan fitur foto masking yang memungkinkan pengguna membuat layar yang tak diinginkan menjadi latar belakang transparan. Jadi kita bisa memilih backgroundnya ya lewat sini. Yang ke-11 yang terakhir ya, ada pendukungan berkas PPT. Google Sites dapat mengimpor dan mengonversi bekas presentasi PowerPoint atau PPT. Di sini kita bisa memilih temanya yang kita butuhkan ya. Tapi di sini tuh temanya terbatas ya. Lebih banyak itu di Microsoft PowerPoint itu banyak. Oke, contohnya kita bisa milih ya di sini. Bentar. Nih.
Terus ada juga kekurangan dari ini. Yang pertama, kekurangannya adalah dalam kemampuan offline terbatas. Meskipun bisa digunakan dalam kondisi offline, namun Google Sites secara umum memerlukan koneksi internet untuk berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita menggunakan ini, koneksinya harus baik ya, biar biar berfungsi dengan baik. Maka koneksinya harus baik juga. Yang kedua, kekurangannya ada harus menggunakan Gmail. Untuk mengoperasikan Google Sites, kamu harus menggunakan Gmail. Hal ini tentu berbeda dengan Microsoft PowerPoint yang bisa langsung dipakai. Jadi kalau Microsoft PowerPoint itu bisa langsung dipakai tanpa menggunakan Gmail. Yang ketiga itu keterbatasan pilihan efek. Jadi di sini itu efeknya terbatas, nggak sebanyak yang di PowerPoint dan Keynote. Bahkan lebih sedikit dari Microsoft PowerPoint dan Keynote. Yang ada juga kelebihannya. Yang pertama itu Google Sites dapat digunakan secara gratis dengan fitur-fitur yang lengkap. Hal ini tentu menjadi solusi yang bagus untuk membuat presentasi menarik tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua, kelebihannya ada akses mudah dan multi perangkat. Disinggung sebelumnya, Google Sites dapat diakses dari berbagai perangkat. Aplikasi ini cocok digunakan untuk bahkan untuk pemula. Jadi kalau kalian pemula, ini cocok kalian untuk menggunakan untuk membuat suatu presentasi atau apalah, karena mudah dan multi perangkat. Yang ketiga itu berbasis cloud. Saat menggunakan Google Sites, kamu tidak perlu khawatir kehilangan hasil kerja saat listrik mati. Sebab layanan ini dapat menyimpan file secara otomatis karena berbasis iCloud. Jadi kalau kalian membuat file di sini atau membuat suatu presentasi, kalian bisa misalnya ya tiba-tiba mati lampu, itu file kalian otomatis disimpan ke dalam Google Docs. Yang terakhir ada kelebihannya, ada kolaborasi. Google Sites memungkinkan kamu dan rekan kamu melakukan kolaborasi presentasi waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman kita saat presentasi lewat sini. Ini join a call here or present this step to the call. Di sini ya. Terus ini ya, lanjut ini kita bisa zoom ya. Ini ada berbagai pilihannya. Nih. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.